Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sanjani, saya dari kelas 11 RPLA. Jadi pada video kali ini saya akan membedah project Flutter yang saya buat yang bernama Tokoku. Jadi project ini adalah aplikasi sederhana yang punya 3 halaman utama, yaitu login screen, home screen, sama profile screen. Oke, jadi kita langsung aja lanjut ke dalam demo aplikasinya. Jadi di sini ada ada halaman loginnya. Di sini ada tempat buat masukin username sama password sama tombol login. Nah, jadi gara-gara ini cuman demo aplikasi, kita pakai akun dummy ya. Dan juga saya belum ada tempat servernya. Jadi ini masih dummy percobaan. Nah, di sini ada username yang bernama admin. Terus kita masukin passwordnya 12345, bisa login. Nah, kayak gini. Tapi kalau kalian salah masukin ya, coba saya refresh dulu. Nah, di sini kalau kita masukin admin, terus kita salah ngasih password, misal cuma 123. Nah, ini akan ada warning yaitu username atau password salah. Atau nih kalau adminnya kita ganti jadi beda, bukan admin tapi pakai T, terus passwordnya benar. Nah, kita login, ini tetap sama username atau password salah, jadi kita harus masukin yang benar. Ini sini kita login. Nah, kalau udah login ntar akan beralih ke halaman home screen kayak gini. Jadi ntar ada Tokoku, selamat datang di Tokoku. Ini adalah halaman utama dari aplikasinya. Nah, terus di pojok kanan atas di sini tuh ada profile screen. Di sini kita klik. Nah, ini akan nampilin profile kita. Di sini ada gambar, terus ada nama admin, di sini ada email, nomor HP, sama sosial media. Lalu ketika kita klik yang di sini, ini akan kembali lagi ke halaman utama. Jadi ketika di over akan kayak gini, ini juga kalau di over bakal seperti ini. Oke. Sepertinya untuk demo aplikasinya itu saja, dan saya akan membedah kodenya menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada SKL-nya. Oke, pertanyaan pertama, apa fungsi main? Nah, jadi kita di sini fungsi main di file main.dart terdapat fungsi main, merupakan fungsi yang pertama kali ketika aplikasi Flutter dimulai. Dalamnya ada kode, ada run app const app di sini. Di sini tuh ada. Nah, run app tuh digunakan untuk menjalankan widget utama aplikasi, yaitu aplikasi my app, yaitu my app ini nih. Nah, ketika pertama kali dijalankan, Flutter akan memanggil main ini, lalu menjalankan my app melalui run app. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Screen apa yang pertama kali ditampilkan? Nah, jadi di sini akan screen yang pertama kali akan ditampilkan yaitu di sini. Home-nya ini halaman pertama yang ditampilkan ketika aplikasi dibuka. Itu tuh login screen di sini. Jadi main ini menjalankan my app, terus langsung material app-nya menemukan halaman awal. Jadi melalui properti home yang ada di sini. Home-nya ini saya masukin login screen. Oke, kita lanjut ke halaman yang ketiga. Oke, di sini kita masuk ke login screen. Pertanyaan ketiga, widget apa yang digunakan untuk membuat login? Oke, jadi di sini tuh pertama ada yang namanya tuh scaffold ya.
Nah, di sini ada scaffold, tapi ini scaffold messenger. Nah, di sini tuh ada scaffold digunakan jadi untuk struktur dasar. Lalu di sini tuh ada F-bar. F-bar itu untuk bagian atas halaman yang ada judul loginnya. Habis itu di sini tuh ada text field ya. Nah, di sini text field itu untuk menerima username, sama text field yang satu lagi untuk menerima password. Nah, habis itu di bawah sini saya ada menggunakan elevated button. Ini untuk tombol loginnya. Di situ saya menggunakan teks di sini untuk menampilkan tulisan di sini teksnya. Nah, di sini menampilkan teks Tokoku. Di situ ada icon. Ada icon di sini. Nah, di sini ada icon untuk menampilkan ikonnya. Nah, di sini icon log atau ada icon lagi di sini icon person. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Bagaimana aplikasi mengambil input username? Oke, kita di sini. Ya, di sini tuh ngambil username. Saya menggunakan text editing controller. Nah, di sini ada kontrolnya tuh user di sini. Username controller text yang di stringnya di bagian loginnya. Di sini ada string username controller text. Jadi ketika user mengetik username di text field, nilai tersebut disimpan, habis itu diambil melalui controller. Pada fungsi login, saya mengambil nilainya, pakai username controller di sini, controller text. Di situ nilai tersebut masuk ke dalam username yang ada di. Nah, oke. Di situ kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Bagaimana aplikasi mengambil input password? Nah, di sini tuh ada final. Saya membuat editing controller, password controller. Nah, itu menggunakan ada text field password ya di sini. Text field password. Nah, ada di sini. Text fieldnya nih password controller. Nah, di sini tuh ada yang namanya obscure text. Nah, ini tuh menampilkan true. Fungsinya untuk menyembunyikan password yang diketik sehingga password tidak terlihat secara langsung. Di situ pada login nilai password diambil menggunakan password controller.text yang ada di sini nih ya. Password controller.text ini yang string ini. Di situ ntar dimasukin ke dalam variabel password. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ke bagaimana menentukan login berhasil atau gagal. Nah, di sini tuh ada if. Ini tuh udah ditulis di sini juga, ngecek username dan password sesuai dengan akun dummy. Oke, menggunakan if. Jadi aplikasi ngambil username dan password yang dimasukkan oleh user. Nah, habis itu pada bagian di sini tuh ada operator yang ini nih. Di sini berarti kedua kondisi itu harus benar. Di situ terpenuhi login, dianggap berhasil. Kalau ini udah semuanya terpenuhi, maka login tuh dianggap berhasil. Jika salah satunya salah, ini di else ini, aplikasi menampilkan suatu warning itu menggunakan snack bar yang bertulisan username atau password salah yang ada di sini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketujuh. Kode berpindah dari login ke home. Nah, di sini kita cari
saya ada yang namanya navigator di sini, navigator push replacement. Nah, saya menggunakan navigator push replacement ini. Di situ ada konteks di sini digunakan untuk Flutter mengetahui posisi halaman yang sedang aktif. Terus itu di sini ada material page route, itu untuk membuat rute atau jalur menuju halaman baru. Terus di sini ada builder untuk menentukan halaman tujuan, yaitu home screen di sini. Di situ saya menggunakan push replacement sehingga halaman login tuh bisa digantikan oleh home screen yang dengan login berhasil. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ke-8. Kode berpindah dari home ke profile. Nah, di sini tuh ada yang namanya icon button nih di sini. Nah, untuk berpindah dari home ke profile itu seperti yang udah saya demoin tadi yang ada di pojok kanan itu. Ini ada pada icon button di bagian actionnya. Pada app barnya ini, di situ ada navigator push. Nah, di sini ada navigator push untuk membuka halaman baru. Di sini ada material page route untuk menentukan profil screen sebagai halaman tujuan. Di sini. Jadi ketika user menekan icon profil yang di pojok kanan atas tadi itu, jadi halaman profil akan terbuka di atas halaman home. Kita lanjut ke pertanyaan ke-9. Bagaimana kembali dari profil ke home? Nah, jadi di sini untuk kembali ke dari profil ke home, saya menggunakan navigator pop konteks. Nah, navigator pop ini berfungsi untuk tutup halaman yang lagi aktif terus balik ke halaman sebelumnya. Jadi kan tadi pas profil dibuka dari home pakai navigator push. Jadi pas navigator pop ini dijalankan, profil ini ditutup. Di situ kita balik ke halaman home tadi. Jadi udah. Kita lanjut ke pertanyaan yang ke-10. Sebutkan 3 widget paling banyak yang digunakan. Jadi yang pertama di sini itu saya ada menggunakan scaffold. Ya, di sini ada scaffold tuh scaffold adalah untuk struktur dasar sebuah halaman Flutter. Misalnya untuk menampung app bar dan body. Lalu yang kedua paling banyak itu ada teks di sini. Nah, teks itu untuk menampilkan tulisan pada aplikasi seperti judul, username, email, dan yang lain-lainnya. Di situ habis teks, di sini saya banyak juga menggunakan text field untuk menerima input dari user. Di situ text field berguna untuk memasukkan username dan password pada halaman login. Jadi mungkin itu saja dari video saya kali ini. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.